cerita keperluan aku naik ke A karena keinginan aku untuk membawa daerah aku yaitu Sumatera Selatan bisa berpartisipasi di Kejurnas. Sebenarnya itu. Bilang mungkin orang yang senior punya pengalaman, tapi orang muda punya ilmu. Ya. Karena Alangkah baiknya digabungin. anak usia dini itu aku bilang sih yang paling penting dari pengajarnya itu sabar. Sabar. Anak tuh dari kitanya terus harus sabar. Itu ibarat menanam pohon nih kok. Menanam pohon itu kalau misalnya kita mau mendapatkan buah atau memetik buah yang bagus ya harus bagus pupuknya, ya kan? Betul. Harus bagus, harus disiram tiap hari. Ya kan? Jenjang-jenjangnya itu nah. Ya ialah pupuknya tadi ialah dari usia dini itu, ya kan? Kau punya sistem sebagus apapun, kalau pemain kau tidak punya individual skill yang bagus, Percuma. Pengalaman yang dibarengi dengan ilmu itu akan jauh lebih bagus. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the Tampan Podcast All Body Have Story. Ya, balik lagi sama saya Rashid Dodo. Dan di episode kali ini kita akan Kita akan membahas tentang sedikit detail. Wah, sedikit detail cacaknya ini. Membahas tentang sedikit detail pengembangan basket anak usia dini. Nah, kenapa mau kita bahas? Karena menurut kami juga pengembangan basket anak usia dini itu sangat berpengaruh untuk kedepannya bola basket di daerah-daerah tersebut. Nah, dan di sebelah saya udah ada Koniko. Wah, Koniko ini salah satu kalau mau dibilang personal trainer iya, ya kan? Pelatih basket iya, entrepreneur juga iya. Lengkap pokoknya. Lengkap. Apa kabar kok? Sehat. Sehat ya? Puji Tuhan sehat. Siap ya. Siap kita mau bahas ini ya? Siap. Siap ya. Siap. Sudah siap menjawab semua pertanyaan. Siap berbagi, sharing sama teman-teman, sama Rashid juga. Siap. Ya. Sahabat-sahabat Tampaners, sebelum kita memulai obrolan dengan Koniko, kita mau kasih tahu dulu kalau misalnya tetap di episode ini dan episode sebelum-sebelumnya juga kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya. Nah, Koniko, boleh deh disebutin background atau cerita mungkin. Kalau di sini cerita aja lah sih kok. Intinya kenapa bisa suka basket, Koniko dan lain sebagainya. Oke. Jadi kita ini aku pakai bahasa Indonesia ya. Ya, boleh. Jadi maksudnya biar kan penontonnya ada Tampan Podcast kan udah banyak ya. Nggak cuma dari Palembang aja ya. Siap. Jadi kita background kalau dibilang sih kita ini bukan lagi cuma suka basket, tapi kita ini adalah cinta basket. Cinta basket. Ya. Kalau dibilang cuma suka, sudah lewat level suka ya. Karena akhirnya di perjalanan kita sehari-hari itu basket. Jadi makanya aku bilang sudah bukan lagi cuma levelnya suka. Kalau suka mungkin kita cuma main, habis itu sudah cuma buat hobi, cuma buat lifestyle. Tapi kita lebih dari situ. Ya. Kalau mulai basket itu dari SD. Dari SD. Aku main basket dari SD, terus sampai dengan terakhir levelnya kuliah lah. Sampai dengan levelnya kuliah. Habis itu ketemu dengan sesosok pelatih lah ya, pelatih muda yang memberikan inspirasi, gitu kan? Memberikan inspirasi karena sempat dipegang, di coaching sama dia, yaitu pelatih namanya Andre Wadi. Coach Andre ya, sekarang di EVOS. Jadi Coach Andre itu pertama kali datang ke Indonesia. Kebetulan Coach Andre itu belajar basketnya dari luar, dari China. Dari China. Jadi dia balik. Waktu itu ada perannya juga Mas Eko Widodo nih. Petinggi bola lah, dari Kompas. Ya, jadi dia bawa Coach Andre ke kampus aku, dan waktu itu mungkin Coach Andre berusia belum sampai 30 lah. Masih sangat muda. Sangat muda dan dipercaya untuk pegang kampus ya, di kampus aku. Habis itu tapi tidak lama sih, karena kepulangan Coach Andre ini juga yang dia cari kan bukan sebatas universitas ya, tapi
langkah selanjutnya gitu, IBL dan lain-lain lah. Jadi sempat berapa bulan dilatih sama coach Andre, habis itu harus berpisah karena dia ditarik ke CLS ceritanya. Jadi sempat merasakan di coaching oleh orang muda tuh seperti apa, gitu ya. Jadi sekarang yang kita lihat pun di liga gitu ya, hampir balance lah perbandingannya antara pelatih-pelatih senior, pelatih-pelatih yang muda, yang bagus-bagus juga gitu kan. Jadi menurut aku tidak ada salahnya dan ketika itu ditekuni gitu, karena zamannya itu ya kita kan, aku kuliah di Jakarta kebetulan, jadi sempat melihat kerasnya lah ya, basket di sana tuh seperti apa gitu, kemajuannya dan lain-lain lah. Jadi itu membuat kita harus banyak belajar, harus banyak bertanya, banyak kenalan gitu. Itu penting ya. Jadi main basket cuman sebagai pemain sampai kuliah lah. Sampai kuliah habis itu ya menekuni profesi. Kenapa disebut profesi? Ya karena buat aku labelnya pelatih itu maknanya besar. Jadi itu penting. Ya. Kenapa disebut profesi? Sekarang aku bisa sebut profesi ya karena sehari-hari juga sekarang melatih kan gitu. Tapi kok yang pengen aku lebih tahu lagi sebelum kita lanjut ke profesi yang kata Koko tadi, kenapa sih Koko lebih interest ke basket, tidak ke olahraga lain? Jadi kenalan basket itu dari SD, dari SD terus lanjut terus ternyata bisa berprestasi. Ya, jadi masuk SMP di Saverius 1, SMP Saverius 1 Kamboja. Kebetulan kami adalah kebetulannya juga sekolah itu adalah sekolah yang bertradisi untuk juara. Tiap tahun selalu juara. Setidaknya ketika kita ikut satu kompetisi kita bagus lah dilihatnya gitu ya. Dan waktu itu zaman aku adalah zaman pertama memenangkan Saverius 2 Cup. Dulu waktu itu ada tanding antar SMP sekota Palembang ya, yang mengadakan itu SMA Saverius 2. Saverius 2. Itu pertama kali diadain dan yang juara tuh dari sekolah kami. Lanjut, aku bilang kenapa bisa berprestasi? Lanjut sampai ke SMA karena kita udah bisa berprestasi di SMP, naik kan ke SMA. Iya, ke SMA. Di SMA aku di SMA Saverius 3 Palembang dan puji Tuhannya waktu itu di angkatan kami itu angkatan terbaik lah. Pada saat itu. Betul, karena 3 tahun berturut-turut kami itu mungkin selalu juara. Bukan lagi cuma juara 2, tapi juara 1. Boleh kok sebutkan pada saat itu turnamen apa yang berhasil 3 tahun berturut-turut? Banyak. Dulu tuh ada Bidar, ya Bina Dharma tuh rutin dulu. Bidar, ada Sari Muda, ada Wali Kota, ada DBL tuh akhir-akhir, Popmi. Yang besar-besar itu sih. Sisanya ya yang apa ya? Ya ada Diknas dan lain-lain lah seperti itu. Selalu menjadi juara 1 ya? Selalu menjadi juara 1. Buat kami itu dulu juara 2 tuh kalah. Itu. Jadi ya itu tadi kenapa pilihannya di basket, karena mungkin punya apa ya? Punya prestasi lah di basket gitu. Jadi terus itu juga basket itu kan banyak sih membangun kita dengan teman-teman yang lain karena kan bukan olahraga individu. Jadi kita punya kedekatan, dikenal banyak orang, gitu. Jadi ya waktu itu sangat menyukai gitu. Habis itu pun sampai ke luar pun, maksudnya ketika kita berkuliah pun, walaupun kampus kita bukan kampus basket, tapi kita memilih UKM ya. Kalau di kampus kan namanya unit kegiatan mahasiswa. Benar. UKM-nya pun UKM basket. Kita teruskan terus lah di sana. Nah, zaman aku waktu main di Jakarta itu masih zamannya Prastawa, Niki yang kemarin. Ini Koko di Jakarta itu kampus mana? Di Universitas Multimedia Nusantara. UMN. Itu sulit sih, karena zaman aku masuk kampus itu adalah kampus baru. Jadi aku termasuk orang yang merintis lah waktu itu di situ. Saat itu ya. Nah, kalau itu kan tadi pengalaman mungkin dari segi pemain ya kok. Tadi Koko juga sempat sudah bilang sekarang menekuni profesi. Nah, yang pengen kasih tahu juga gimana ceritanya dari
yang kau bilang tadi nih, kalau di waktu jadi pemain syarat banyak prestasi. Kenapa tiba-tiba menjadi pelatih? Kenapa tidak untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, mungkin jadi pemain IBL dan lain sebagainya gitu. Oke, jadi kenapa akhirnya kita aku lah ya pribadi memutuskan untuk berkarir lah ya jadi seorang pelatih di usia yang cukup muda. Nah, itu makanya. Pertama kita mengukur kemampuan sebagai seorang pemain ya. Zaman aku waktu itu kalau baru kita merantau ya ibaratnya merantau ke Jawa di usia yang sudah lulus SMA itu sangat terlambat. Gitu. Kenapa? Karena orang-orang di sana secara individual skill, secara permainan, secara level fisik dan lain-lain itu jauh di atas kita. Gitu. Sampai dengan sekarang lah sebetulnya gitu ya. Apalagi zaman aku dulu lebih susah jadinya kita buat aku sih sudah cukup merasakan atmosfernya kompetisi mahasiswa di sana tuh udah sebagai pengalaman sih. Pengalaman ya. Karena waktu itu makanya aku bilang kan sempat juga ketemu Pras di Universitas Bakri sebelum dia masuk ke profesional dan lain-lain. Kalau kita cuma ukur itu jago gitu. Padahal di bawah itu levelnya masih banyak yang lebih jago. Gitu. Makanya kita mau sampai di mana gitu. Dan kebetulan waktu itu makanya aku bilang aku juga karena coachnya pergi, tidak ada coach gitu kan. Terus kita cari coach baru. Aku juga udah ikut bantu-bantu di UKM kan gitu. Sudah nyambi lah betul, pada saat kan, itu betul ya, karena hitungan kan kita udah sebagai senior juga lah ya. Maksudnya kalau udah di semester mengurusi adik-adik yang baru-baru masuk dan lain-lain gitu. Jadi ternyata asik ya gitu. Ternyata kayaknya ada passion di situ. Itu akhirnya ya itu sebagai prasyarat kan kita mengikuti penataran. Penatarannya juga aku penataran di Banten ya waktu itu karena kampusnya di Tangerang. Penataran di situ, habis itu ya pas sekali bisa langsung pegang tim. Waktu itu SMPK Penabur di Gading Serpong. Waktu pas pertama kali megang tim, tim SMP yang tim pertama SMP, kali betul. dipegang. Tim SMP. Jadi sudah sempat di sana ngelatih lah ya, ngelatih di sana SMP di sana. Ya sudah gitu, nyaman. Artinya sih nyaman dan kalau sudah dewasanya kita harus bisa memilih ya kapan di saat yang tepat gitu. Benar. Artinya main basket itu terus lanjut sampai kapanpun kita main basket, tapi kita mau sampai di mana gitu kan. Nah, waktu itu kita memutuskan, aku sendiri memutuskan untuk tetap main tapi ada jenjang karir yang lebih aku kejar di pelatih, di kepelatihan gitu. Itu sih. Itu paling. Berarti emang bener-bener step by step sudah koko laluin kan, dari step yang paling bawah mungkin step-step yang selanjutnya. Sekarang lisensi sekarang A. Ini kalau mau dibilang ya Kak, kalau lisensi A ya kan di Sumselin nggak banyak Kak ya? Nggak banyak. Zaman aku terakhir sebelum almarhum Kak Daus ya. Sebelum almarhum Kak Daus, terus zaman aku terakhir aku dan Feni, Kak Feni yang di Musi Banyuasin. Di Muba ya. Di Muba. Itu yang sama-sama ada di penataran waktu itu. Yang dari Sumsel lah. Di Sumsel ya. Nah, kalau boleh aku bilang juga Kak, mendapatkan lisens A nasional kalau denger dari cerita almarhum Kak Daus dulu ya sangat susah sih. Nah, sekarang dari posisi Koniko juga, kalau boleh dibilang Koniko ini pelatih yang muda dalam artian belum terlalu ya, kalau kita ngelihatnya masih cocok jadi pemain. Tapi tapi udah mempunyai lisensi A. Nah, aku nih pengen sesuatu yang detail. Kenapa sefokus itu Koko di dunia kepelatihan sampai ngambil A? Kalau misalnya udah ngambil A itu kan berarti udah nggak main-main lagi nih, ibarat ngomong kan, udah mau jenjangkan yang lebih tinggi lagi. Betul. Jadi itu tadi ya Seth ya. Yang paling penting buat aku, kita bisa memutuskan, habis kita putuskan kita jalani. Jadi ketika sudah punya lisensi C, terus kita mau ngapain lagi gitu. Mau ngapain lagi ya? Ternyata kita harus naik ke B gitu. Habis naik ke B kita mau ngapain lagi? Ternyata kita harus naik ke A. Jadi itu yang aku bilang
rasa ingin tahu, rasa belajar itu terus harus berkembang karena basket sekarang itu perkembangannya sangat cepat. Berbeda jangankan dengan zaman sebelum aku ya. Di zaman aku saja itu sudah sangat berbeda dengan zaman sekarang. Mungkin dari segi digitalnya sekarang kan dan lain sebagainya sangat jauh ya mungkin ya. Semuanya ya. Semuanya. Jadi kenapa kita perlu untuk selalu update, untuk selalu haus akan ilmu, membuka jaringan sebanyak-banyaknya karena semuanya itu saling berhubungan sih. Ketika kita sudah putuskan kita mau sampai di mana gitu kan, kayak misalkan ada seseorang yang memutuskan untuk jadi pemain gitu kan, ya kejarlah jadi pemain yang sampai yang level yang paling tinggi gitu kan. Sama seperti kita memutuskan untuk sebagai seorang pelatih, ketika kita sudah putuskan menjadi seorang pelatih, kalau bisa kenapa kita tidak kejar sampai yang paling tinggi gitu loh. Wasit pun seperti itu. Ketika sudah jadi wasit, sudah punya lisensi wasit, sudah punya pengalaman yang cukup, karena untuk naik lisensi itu kan juga tidak bisa sembarangan sih. Maksudnya tuh bukan secara ilmu saja, tapi secara ada jenjangnya. Ada secara pengalamannya juga. Keaktifan. Sekarang pengalaman gampang. Kau punya lisensi, terus 2 tahun kau pegang lisensinya bisa naik. Belum tentu. Sekarang seberapa aktif kau mengajar dari kau punya lisensi itu, karena ilmu itu ketika kau dapat kan kau harus bagikan gitu. Jadi banyak faktor sebenarnya, dan tidak boleh cuman sampai di situ aja puas. Tidak juga gitu. Kita pegang lisensi itu cuman syarat sih sebenarnya sih. Tapi lebih bagus lagi ketika kita sudah punya itu, terus kita melakukan dan kita bagikan apa yang kita punya. Kita sharing betul. Banyak ya. Basicnya bukan lagi cuman pengalaman sih, tapi basicnya adalah ilmu. Ya, karena kalau buat aku pribadi, pengalaman adalah guru yang paling baik. Bisa benar bisa tidak sih. Belum tentu semuanya sih. Belum tentu itu hal mutlak. Tapi pengalaman yang dibarengi dengan ilmu itu akan jauh lebih bagus gitu. Bisa dibagikan, ada landasan dasarnya gitu. Kenapa sih kita kasih ini, kenapa sih kita berbuat kayak gini, itu ada dipertanggungjawabkan kayak gitu. Levelnya cuman itu sih, aku bilang semuanya melatih. Tapi spesifikasinya biasanya yang berbeda. Kalau kau sudah semakin tinggi, ya ibaratnya kau S1, S2, S3 gitu. Untuk naik ke S2 kau butuh bikin penelitian dan lain-lain. Terus ketika kau harus sudah bisa menjabarkan, oh kenapa sih seperti itu, oh kenapa sih seperti ini gitu. Karena ya itu, dan keperluan aku sih untuk waktu itu, kalau aku boleh cerita, keperluan aku naik ke A karena keinginan aku untuk membawa daerah aku, yaitu Sumatera Selatan, bisa berpartisipasi di Kejurnas sebenarnya. Itu motivasi awal. Motivasi awal. Betul, karena buat aku ketika kita pengen sesuatu, kita harus tahu nih dasarnya itu apa, terus sebagai kita yang mau tuh minimal tuh apa. Kalau yang benar menurut aku sih, ketika kita melatih berjenjang dari usia dini, sekolah, universitas, klub, itu tuh ada juga berjenjang lisensi. Jadi tidak bisa orang yang tidak mengupgrade lisensi bisa melatih semua jenjang. Gitu. Itu yang aku tidak temukan di sini. Jadi misalkan lah, aku kasih contoh, ada misalkan seorang pelatih bisa bawa divisi, tapi secara lisensi mungkin tidak memenuhi syarat. Betul. Situ ya. Minusnya sebagai pelatihnya, aku sudah bisa bawa ini kok dengan lisensi ini, kenapa aku harus naik? Gitu loh. Jadinya kan pelatihnya juga mentok di situ aja. Benar. Gitu. Tapi kalau aku waktu itu berpikirnya tidak seperti itu. Ketika aku nih punya mimpi ya, Kejurnas. Anak usia dini lah pokoknya, 12, 14, 16, 18 dan lain-lain. Apa sih syaratnya sebagai seorang pelatih? Ya lisensinya harus A. Harus nasional ya. Iya. Kejurnas ya. Betul. Jadi itu dulu yang kita penuhi gitu. Karena untuk memenuhi yang lain itu lebih sulit sih. Memenuhi yang lain itu adalah pemain, pembibitan, itu lebih sulit. Gitu. Jadi kalau aku bilang kenapa aku fokus, aku cuma bilang aku ini orang Palembang asli sih. Orang Palembang asli, main basket pun dari sini. Semua yang aku punya hari ini adalah untuk di sini, untuk daerah kelahiran sebenarnya. Cuman tetap ya pasti akan ada kesulitan yang dihadapi. Hambatan rintang itu pasti ada ke depannya. Kalau aku boleh bilang, Koniko ini salah satu pelatih yang mindsetnya jauh ke depan.
ya kan. Soalnya walaupun ibaratnya sekarang mungkin belum diberi kesempatan atau lain sebagainya, tapi sudah mikir ke depan. Aku udah ada niat untuk membawa daerah di Kejurnas, mungkin sampai ke PON juga. Nah ini bagi aku kok ini satu apresiasi dari aku untuk Koko. Nggak banyak pelatih yang kayak ini. Serius. Dan yang paling banyak yang Koko bilang tadi, kenapa kita tidak bilang siapa-siapa ya. Jadi jika sudah melatih di PC, kenapa harus naik? Nah itu yang kebanyakan pelatih. Bukan di sini saja, tapi di luar provinsi yang lainnya juga banyak. Nah gitu. Tapi ya sudahlah. Yang penting kita berusaha mencontohkan sesuatu yang baik sih. Itu yang makanya aku bilang. Makanya itu ditiru atau tidak, ataupun kadang-kadang sesuatu yang baik itu juga bisa dilihat orang tuh dari sisi yang tidak baik. Itu makanya mungkin orangnya sombong atau apa dan lain-lain. Oh silakan saja, tidak apa-apa. Tapi setidaknya kan aku bilang, ketika kita melabeli kalau aku kan bilang melabeli seorang pelatih, aku punya tanggung jawabnya. Kenapa kau harus memanggil aku pelatih atau aku melabeli diri aku sebagai pelatih gitu. Kalau yang lain ya terserah gimana dia melabeli dirinya sebagai pelatih, karena buat aku itu balik lagi seperti yang pertama, itu berat. Guru pelatih itu berat karena itu adalah contoh untuk orang banyak. Betul, kan kita mengajarkan. Kalau kita bukan orang yang terus bisa mencontohkan sesuatu hal yang baik, ya akan sangat susah lah diimplementasikan oleh orang yang diajar. Sebagai seorang pengajar, kalau misalnya kita ngajarin hal yang tidak baik, ya sangat tidak baik untuk kedepannya mungkin gitu ya gue. Hal yang tidak baik ataupun yang kita bikin tuh harus kita mengajarkan yang tidak baik. Yang kita buat juga harus baik. Harus baik. Sehari-hari dan lain-lain. Itu sih. Intinya mencontohkan yang baik-baik. Luar biasa ya Mang Koninko. Nah, selanjutnya kok. Wah, banyak banget ini yang pengen aku tahu, pengen tahu detail dari Koninko. Nah, yang aku sering lihat juga, Koninko ini lebih, kalau sekarang ya, dari dulu sampai sekarang juga lebih fokus ke personal trainer mungkin ya, terus juga ngelatih anak-anak usia dini. Ya kan? Kenapa? Balik lagi, kenapa? Ya kan? Kenapa lagi? Bagus. Pertanyaan yang bagus. Iya. Dengan label Koninko yang sudah lisens A. Nah, itu pertanyaan yang bagus. Kenapa? Jadi, makanya aku bilang sih, ketika kita ada di level yang mungkin tinggi lah ya. Di level yang paling, kita harus bisa mengidentifikasi itu kenapa. Kan pertanyaannya sekarang, kalau buat aku pribadi, provinsi aku itu prestasinya jelek, kayak itu rasanya jelek, B aja, belum bagus dan lain-lain. Itu aku harus akui, gitu. Karena tolak ukurnya misalkan tolak ukurnya PON lah ya, misalkan PON dan lain-lain. Terakhir itu 2004 ya cowok ya, karena kita tuan rumah dan lain-lain. Terus tugasnya aku lah gitu ya. Tugasnya aku rasa sebagai orang yang punya lisensi, salah satu orang yang punya lisensi bagus atau lingkungan yang bagus dan lain-lain, itu mengidentifikasi why itu kenapa, gitu kan. Jadi setelah aku identifikasi, yang bikin kita ketinggalan dari daerah-daerah lain itu salah satunya adalah segi pembinaan. Itu penting. Pembinaan kita menurut aku sih tidak berjalan gitu. Kenapa? Karena kalau untuk level ukuran skill jauh gitu. Anak-anak di kita misalkan baru mulai main basket tuh SMP, apalagi ada yang mulai juga dari SMA. Gitu. Itu kan secara itu bukan hal mutlak menyatakan bahwa anak itu tidak sukses gitu ya. Misalkan aku bilang ada Steven Neno itu baru main basket dari SMA. Ya, dari kelas 2 SMA. Betul, kan aku bilang itu bukan suatu tolak ukur. Iya benar. Itu tapi kalau kita sebagai pendidik terus orang yang mengidentifikasi, alangkah lebih baik ketika seseorang atau banyak orang memulai main basket itu dari usia dini. Gitu. Itu lebih terstruktur. Betul, lebih terstruktur dan lebih gampang kita mencari bakat-bakat. Gitu. Karena ketika kita sudah temukan bakatnya, kita bisa lebih maksimal mengembangkan bakatnya si anak ini. Nah, itu semuanya ada di usia dini. Gitu. Terus banyak juga kita lihat dari luar, anak-anak itu memang di luar itu anak-anak main basket itu sudah dari SD kayak gitu nasi. Dan
yang di sini tuh tidak ada gitu. Aku harus bilang tidak ada karena oh ada ini buat aku tuh ada kalau cuma satu gitu. Karena untuk terus satu pun bisa dipertanggungjawabkan nggak itu, maksudnya misalkan pengajarnya, materinya dan lain-lain tuh apa dan lain-lain itu penting. Kayak gitu. Misalkan aku pun komplain oh di anak SMP gitu, beberapa SMP yang bagus-bagus bahkan misalkan waktu itu pengajar basketnya itu cuma dari guru sekolah gitu. Kebanyakan sih. Ya, terus sekarang dasarnya ilmunya apa gitu, nah ilmu basketnya apa gitu-gitu. Karena kesalahan fundamental itu juga susah dibenerin sih nantinya gitu, karena basket itu adalah olahraga kebiasaan. Ketika orang itu sudah menjadi biasa, ya itulah dia sebenarnya olahraga habit gitu. Itulah dia sebenarnya. Naik levelnya satu pemain itu cuma masalah kedewasaan sih. Kedewasaan, gimana mereka mengerti sistem, gimana mereka bisa kontrol dirinya sendiri secara mental dan lain-lain gitu. Tapi kalau basic ya harus memang dari usia dini dan harus diulang-ulang dan basicnya harus bener gitu. Nah jadi ya itu. Terus misalkan sekarang kenapa larinya ke personal trainer kadang-kadang, ya itu buat aku penting. Balik lagi itu juga penting buat aku. Kenapa? Karena kau punya sistem sebagus apapun, kalau pemain kau tidak punya individual skill yang bagus, percuma. Itu aku bilang semuanya harus saling. Benar. Gitu. Jadi kalau kau sebagai pelatih lebih gampang kau menerapkan satu sistem dengan sumber daya pemain yang individual skillnya bagus-bagus. Setuju. Dan juga kalau boleh dibilang kok untuk pendidikan basket anak usia dini itu memang sangat penting sih. Dalam artian kalau misalnya nih dia dari SD udah kita latih dan pas jenjang ke SMP-nya dia udah bagus, bukan kan untuk kemungkinan bisa berprestasi pada saat dia dewasa kan? Itu mungkin di situ ya, aku tangkap poinnya di situ kok. Betul. Makanya aku bilang tapi jangan salah ya Sid, di basket anak usia dini ini sebenarnya bukan permasalahan dia bertanding ya, tapi permasalahan dia untuk gimana makin banyak anak itu menyukai basket. Itu dulu di titik itu dulu kita berhenti gitu. Jadi kalau langsung berpikir oh harus gini salah juga. Gitu. Belum pada usianya, belum pada apa, jangan melebihi ekspektasi. Kadang-kadang kita lihat anak ini bagus langsung gini oh sabar dulu gitu. Karena di usia anak itu baik pengalaman aku gitu ya, yang mereka cari itu cuman fun. Senang menyenangi dan itu di titik itu aku sudah sangat senang sih, karena kebetulan juga karena aku juga beberapa kali terlibat di junior NBA dan lain-lain itu tadi ya, karena karena aku orangnya pengen tahu, dan ini ya aku berusaha ngorek semua apa yang aku bisa korek kayak gitu Nasir. Jadi aku juga salah satunya mungkin ya sampai sekarang orang yang pernah ikut junior NBA itu di Jakarta. Jadi aku pernah 1 bulan full di Jakarta untuk keliling sekolah-sekolah di junior NBA itu ya, di Jakarta lah gitu. Jadi ya kalau buat aku pribadi untuk mengukur sih gitu nih sebenarnya ada di level apa sih kayak gitu. Nah makanya harus kalau memang kita di level sekian harus kita naikin levelnya untuk mengejar prestasi. Karena aku juga dengar kan kayak kau bilang banyak juga orang yang pelatih yang datang ke sini gitu. Tujuannya prestasi itu apa sih? PON dan lain-lain itu. Nah buat aku untuk sampai di situ prosesnya panjang sih kalau buat aku pribadi. Makanya mudah sih. Jadi kalau kita bisa ya bisa, tapi Nggak cuman kita bisa bilang bisa dan itu cepat tercapai. Aku bukan uang yang menganut itu sih. Ada kawan-kawan yang menganut itu ya tidak masalah itu. Kan berbeda pandangan ya. Aku bilang kalau aku sih lebih berpandangannya kita punya prestasi bisa bagus, tapi jangka waktunya harus lama karena kita ini memperbaiki sesuatu yang putus ya itu. Jenjang pembinaan yang putus. Nah itu yang susah gitu. Dan juga kalau boleh dibilang juga kalau misalnya ibarat prestasi itu ibarat menanam pohon nih kok. Menanam pohon itu kalau misalnya kita mau mendapatkan buah atau memetik buah yang bagus ya harus bagus pupuknya, ya kan? Betul. Harus disiram tiap hari. Ya kan? Jenjang-jenjangnya itu nah. Yalah pupuknya tadi yalah dari usia dini itu ya kan. Macem-macem pokoknya. Macem. Ya, kita berdoa aja untuk kedepannya
lebih banyak lagi orang-orang atau pelatih-pelatih kayak Kak Niko nih, serius aku. Biar apa? Biar di Sumsel maupun di Palembang ini makin banyak yang menyuarakan mungkin ya untuk melatih anak-anak usia dini. Nah, kok untuk anak-anak usia dini itu Koko fokus ke anak usia berapa tuh kalau boleh tahu? Hampir semuanya ya, Seth ya. Jadi kita udah mulai balik lagi karena aku punya pengalaman ya. Anak-anak umur aku punya sekarang yang paling kecil tuh 5 tahun. 5 tahun ya? 5 tahun sampai 7 tahun itu ada satu kelas kalau dari aku. Kenapa dari segitu? Nah, aku balik lagi karena kau kenal sama Fanny ya. Iya. Fanny Budianto. Iya. Jadi Fanny Budianto itu dulu Bang Fanny di Jakarta sama Pringgo dan temannya satu lagi, mereka punya Lil Hoopters namanya. Apa tuh? Lil Hoopters itu basket usia dini, lebih kecil lagi dari dini ya. Jadi mereka waktu itu paling besar lah di Jakarta. Nah, kebetulan Bang Fanny itu dia pegang yang di Bogor. Gitu. Jadi aku sempat terjun di sana waktu itu, tapi aku sama Pringgo. Nggak sempat ketemu sama Bang Fanny karena Bang Fanny domisilinya di Bogor, jadi dia pegangnya semuanya yang di Bogor. Nah, aku ikut Pringgo karena yang di Jakarta. Dan itu aku bilang, oh ternyata anak-anak itu sekarang bisa kok diarahkan dari usia segitu, gitu loh, Sid. Dari usia 5 tahun sampai dengan 7 tahun, bisa. Nanti yang paling penting itu kalau buat mereka aktivitas fisik, Sid namanya. Jadi anak itu tetap beraktivitas, malah aktivitasnya lebih daripada biasanya kan, dia olahraga, lari-lari, loncat. Dan di situ kita menyesuaikan juga. Sekarang kita pakai ring yang kecil gitu ya. Banyak lah ring kecil sekarang yang dijual di toko-toko kayak gitu, itu bisa kita pakai gitu. Nah, kita mulai mengenalkan ya, karena di usia segitu ya pengenalan lah, Sid, namanya. Iya sih. Besok-besok mana tahu teman-teman yang lain, kita tidak bisa berharap banyak gitu. Jadi ya untuk anak itu menyukai lah, dia bisa datang rutin, itu sinyal yang bagus sih. Sebagai kita punya akademi atau kita punya apapun lah ya, pelatihan anak usia dini, dia udah bisa datang rutin, artinya dia menyukai kegiatan di situ. Dia belum mengerti itu mungkin basket secara keseluruhan, makanya aku bilang itu adalah tahap pengenalan, tapi bisa dikenalkan dari anak-anak usia segitu. Terus naik lagi ke under 10 lah ya. 10 ya, dari 7 kan dia ke 10. 10 sampai 12 juga kita punya. Itu bisa di mix, malah masih bisa di mix ya, dari mini basket FIBA pun seperti itu, masih bisa di mix, cowok cewek itu udah jadi masalah. Terus kalau aku boleh saran, jangan terlalu meribetkan rules, artinya meribetkan peraturan dengan anak-anak seperti itu. Anak-anak usia dini itu. Betul. Jadi ya terserah mereka mau ngapain ya, tapi dasar-dasarnya, basic-basicnya dari dribble, dari cara dia melempar, dari cara dia mengoper, itu sudah bisa kita kenalkan juga untuk mereka kayak gitu. Baru naik ke yang lebih serius ya ketika dia masuk udah mau 12, sudah mau SMP lah nih. Minimal anaknya mateng secara dia punya dribble tuh udah tidak memukul ya, tapi dia bisa kontrol dribble. Terus dia syutingnya udah lumayan bagus lah, tangannya ya, formnya gitu. Tangannya itu ya. Nanti baru bermasalah dengan jarak ketika dia sudah sampai. Bola juga dia harus perhatikan, bola ukuran berapa dan lain-lain. Terus dia udah bisa lay up, minimal dia punya step betul kayak gitu-gitu. Makanya aku bilang, kayak kau bilang tadi, seperti sebuah tanaman. Tidak bisa anak itu kita gini jadi tidak bisa. Maka aku bilang haruslah kita tahu dan paham bagaimana prosesnya. Maka aku bilang, jadi kalau nanti ada pertanyaan kesulitannya dan gini, sebenarnya tidak ada kesulitan. Ada kesulitan. Cuman kita punya metode yang berbeda saja, pendekatan dengan anak kecil dan nanti pendekatan dengan anak-anak yang sudah memang terarahkan untuk menjadi seorang pemain basket atau naik ke level sekolah yang lebih tinggi kayak gitu. Jadi ya pinter-pinternya pelatih lah gitu, drill-drillnya harus yang lebih bagus, maksudnya lebih bervariasi dan lain-lain. Itu sih Seth kalau aku. Nyambung omongan Koko tadi yang tentang metode. Pasti metode untuk melatih anak usia dini dengan dewasa itu berbeda. Boleh Koko jelas ke metode yang Koko pakai pada saat melatih anak usia dini? Kalau di anak usia dini itu aku bilang sih yang paling penting dari pengajarnya itu sabar. Anak tuh dari kitanya terus harus sabar. Terus metodenya
sabar itu dalam banyak arti ya, maksudnya menghadapi kelakuan mereka karena anak-anak umur segini sama anak-anak aktif gitu ya. Terus kita juga harus bisa mencontohkan kayak gitu, nah terus harus bisa mencontohkan, harus bisa mengoreksi begitu. Jadi itu basic sebenarnya kalau di anak-anak usia dini jadi teman lah buat mereka kayak gitu. Nah jadi mereka nyaman sama kita sebagai pelatihnya kayak gitu. Harus, tapi aku bilang balik ke sini harus ada orang-orangnya sih. Iya. Gitu. Karena orang-orang yang kayak Koniko ini enggak banyak. Betul. Intinya apalagi harus sabar segala macam. Tapi pernah ngerasain capek ngelatih anak usia dini kok? Pasti, makanya capeknya lebih capek daripada kita melatih anak-anak yang sudah meranjak dewasa ya gitu. Jadi memang lebih aktif, kita harus lebih aktif. Terus kalau di aku tidak senang dengan situasi kebanyakan menunggu. Nah, itu aku tidak senang. Kalau aku boleh saran ya, kalau bisa semuanya itu pegang bola. Jadi semuanya bergerak, semuanya melakukan kayak gitu. Terus capek itu pasti. Yang penting senang sih kitanya juga harus dengan senang hati kayak gitu. Nah, terus kalau di anak-anak dewasa ya cuma lebih fokus sih mau latihannya mau apa kayak gitu. Nah kalau yang lebih dewasa ya kayak gitu, layup kanan atau layup kiri, cara syuting dan lain-lain gitu. Kalau di anak kecil nih kadang-kadang mereka nyeleneh gitu sih. Kau kasih serius, ini nggak bisa juga, gitu kan. Maka aku bilang harus sabar, harus nggak boleh gitu. Kalau orang yang pemarah juga pasti tidak bisa. Iya makanya aku bilang ini bukan satu pekerjaan yang gampang sebenarnya kayak gitu. Kayak kalau aku bilang sih kayak gitu sih, Zed. Tapi basicnya Koniko sendiri emang pada dasarnya pengajar atau gimana? Enggak, kalau aku sih mungkin karena aku cuman suka anak kecil sih. Suka anak kecil. Kecil, terus kan aku bilang kita belajar bagaimana sih masukin basket itu ke dunianya mereka kayak gitu. Nah, kayak aku bilang, jadi misalkan kalau di tempat aku kan dari bola kita siapin bolanya sekecil apapun nanti sesuai dengan usianya, terus dari ring kita siapin dan lain-lain. Jadi ya di situ sih letaknya. Jangan kita juga memaksakan ketika anaknya cuma umur berapa, SD lah misalkan ya, masih umur 10 tahun gitu kita kasih bola besar, terus dia harus menembak ke ring yang biasa, yang standar gitu kan agak susah juga gitu. Misalkan dia ringnya tidak bisa ini kok, karena kan ringnya saya udah apa-apa, tapi bolanya dikecilin. Jadi banyak yang harus kita modifikasi kayak gitu Nasid. Kalau untuk efektif di anak-anak usia dini. Terus ya itu aku bilang mengajarkan mereka tuh mulai mengajarkan mereka kompetisi juga bagus dari usia segitu, tapi jangan berharap terlalu banyak lah. Maksudnya tuh push kita sebagai pelatih tuh tidak bisa mempush mereka tuh sangat harus ini nggak bisa juga, nggak bisa. Beda dengan orang dewasa kan ya bisa, kalau di push tuh mungkin bisa. Betul kan? Gitu kan, makanya aku bilang seiring perkembangan lah ya. Maka aku bilang tapi lebih bagus lah daripada kita tidak sama sekali sih. Makanya aku bilang beberapa anak aku pun aku bilang ada yang tingkat menyerapnya itu bagus, cepet gitu. Mereka bisa lakuin gitu ya. Dribble yang bagus tuh udah bisa gitu, gitu kan, itu kita seneng lah ya gitu. Walaupun nanti masalah itu dipakai di game atau tidak itu nanti urusannya ketika mereka tambah dewasa gitu. Belum saat ini kita bisa memutuskan itu gitu. Yang penting dan nyambungnya juga kok, kalau aku boleh bilang, kalau misalnya pada saat usia dini anak tersebut kita lihat mungkin dari cara dribble, layup segala macamnya udah bagus, ya itu berpengaruh ke IQ basket dia ke depannya juga sih kok. Betul. Ya kan? Karena sekarang memang banyak pemain dewasa ya kan hebat main basket, tapi nggak banyak yang punya IQ basket. Betul. Ya kok ya. Itu makanya sangat penting sekali, dalam artian pendidikan basket anak usia dini ini memang sangat penting sih. Memang harus sangat detail, dan itu tadi harus sabar. Kalau udah sabar, jangan. Pasti setengah-setengah sih. Ya, jadi makanya aku bilang kalau tidak sabar pertama kali pasti cuma setengah-setengah. Setengah-setengah ini bisa karena dua, bisa pelatihnya yang berhenti, bisa anak yang berhenti. Cuman karena itu Ini kok udah jalan berapa tahun melatih? Kalau di anak usia dini ini mungkin udah mau 2 tahunan lah sih. 2 tahun. Aku mulai dari 2019. Pas COVID ya? Betul, 2019 sebelum COVID ya. Sebelum COVID. Aku punya itu baru SMP tapi sih tidak banyak ketika
baru mau mulai ke yang kecil, ke lebih kecil kan aku tariknya dari SMP dulu nih. Dari SMP terus nanti dia punya adiknya misalkan, oh boleh tuh ikut dan lain-lain. Pas baru mau masuk ke sana, jalan sana COVID. COVID Gitu. Harus berhenti kan gitu. Baru ternyata berkah setelah COVID itu jauh lebih banyak lah anak-anak yang lebih kecil-kecil lagi sih yang ikut kita di WISE ya, di akademi. Sebelumnya yang pertama kali yang ikut tuh cuma anak-anak SMP. Anak-anak SMP paling kecil sih. Paling kecil. SMP, Sekarang? SMA. Sekarang SD. Kan aku bilang 5 tahun itu kelas 1. Udah ada yang SD. SD. Mungkin ngelatihnya itu kita sedikit gemes juga ya. Gemes, betul. Makanya aku bilang happy buat mereka, happy buat kita bener. gitu. Nah, jadi jangan stres lah. Yang penting dibawa happy sih. Betul. Itu sih aku bilang cuman itu gitu, karena kasihan juga kadang-kadang stres kan belum pada levelnya lah kalau di situ gitu. Jadi ya mereka belajar, kita belajar itu sebenarnya. Sama, Be. Wah, benar-benar luar biasa. Banyak banyak informasi yang kita dapat dari Koniko nih. Nah, kalau misalnya sahabat-sahabat Tampaners yang nonton ini yang pengen ada mungkin anaknya mau gabung atau mau ikut, gimana ada persyaratannya dulu nggak di WISE? Enggak lah. WISE Academy ini. Kalau aku punya WISE itu latihannya di lapangan Bangau. Hari Senin dan Rabu. Itu sisanya aku jam berapa tuh kok? Jam 4 sampai jam 6 lah ya, paling lama. Karena efektifnya menurut aku kalau kita mengajar anak-anak usia dini, usia kecil lah ya, bukan usia dini lagi, itu cuma 1 jam sampai 1,5 jam sebenarnya. Efektifnya buat mereka, habis itu mereka juga akan boring. Gitu. Kecuali untuk level yang lebih untuk level umur yang di atasnya, misalnya kalau udah dia 10, 12 gitu mereka asik lah. Bisa kau ajak main 2 jam itu masih asik gitu mereka. Masih asik. Betul. Sisanya di hari-hari itu aku private kebanyakan sih. Private dan orang-orang yang punya lapangan pribadi. Gitu. Jadi ya itu aku bilang akhirnya memang itu jawaban lah ya. Aku bilang aku itu tiap hari ngajar sih. Makanya kan aku bilang sama kau waktu ngatur jadwal pun itu karena aku ngajar itu every day, setiap hari aku punya kelas ya. Makanya kemarin sempet pas menghubungin Koniko, bentar sih lihat dulu jadwal gitu. Tapi alhamdulillah pada saat beberapa seminggu yang lewat kalau nggak salah Koniko udah langsung oke Sid kita. Nah berarti agak-agak itu nih, agak-agak lenggang ini. Ayo kita sikat. Kita undang ke sini. Makanya aku bilang itu sih. Jadi jangan sampai itu yang aku bilang ya. Kita ini khususnya pelatih ya Sid, cuman gelar, ini tapi kita sumbangsinya itu kita apa kayak gitu. Nah terus juga jangan jadi orang yang terlalu arogan, itu tidak baik gitu. Karena ya aku nih punya banyak kenalan di seluruh karena kan aku bilang itu orang-orang yang pintar itu ya, maksudnya yang smart, yang apa tuh humble kayak gitu sih, rendah hati. Kalau kita bertanya dikasih tahu, mudah berbagi juga. Iya, gitu. Apalagi kita cuman levelnya sampai di mana sih kayak gitu. Nah terus kita kok jadi arogan atau apa itu tuh jangan seperti itulah gitu. Karena yang aku lihat sih di sini hampir orang tuh punya gengsi gitu. Padahal dalam belajar itu bukan masalah usia kalau menurut aku. Benar sih. Makanya aku bilang mungkin orang yang senior punya pengalaman, tapi orang muda punya ilmu. Karena alangkah baiknya digabungin. Itu gue bilang gitu. Jadi ya seseorang itu kapasitasnya sekarang ya tidak bisa diukur dari usia. Benar. Kayak gitu. Setuju. Tidak bisa diukur dari usia. Jadi bukan berarti dia muda dan dia tidak layak gitu. Itu yang harus digeser lah sedikit demi sedikit gitu. Banyak lah ya aku bilang hampir di semua bidang lah ya sekarang dikuasai oleh anak-anak muda. Makanya sekarang pemimpin daerah segala macam sekarang udah muda-muda semua. Betul, ya kan. Ini menunjukkan bukan berarti yang muda tidak apa ya namanya tidak layak ya. Tidak layak ya mungkin ya, sangat layak kalau misalnya dia punya ilmu. Betul. Ya kan, dia juga punya pengalaman dan lain sebagainya. Betul. Ya kan. Makanya aku bilang yang penting kita bilang, maksudnya kita memberitahu tuh ada dasarnya kayak gitu. Itu yang paling bagus lah menurut aku. Jadi ya harus, kalau aku bilang ya itu ya semua itu harus jadi satu kayak gitu, bergandengan tangan. Jangan kita oh ini tidak bagus, oh ini kok ini, nah jangan kayak gitu. Nah jadi tapi ketika kita juga biar kita dibilang seperti itu ya kita juga harus membuat diri kita tuh baik kayak gitu sih.
kalau kita jelek pasti orang ngomong kita jelek sih. Ya harus membuat personal branding kita Betul. juga baik juga ya. Kalau itu personal branding, personal selling gitu. Karena setelah kau branding diri kau, dirimu, kau mau branding dirimu, itu akan menciptakan namanya personal selling. Berapa orang akan menghargai kau punya jasa. Kayak gitu sih, makanya aku bilang jadi ya pesannya ya susah-susah gampang ya aku bilang, karena anak kecil ini balik lagi aku bilang satu tipsnya kepercayaan bukan dari anaknya tapi kepercayaan dari orang tua. Itu yang paling sulit sih. Jadi kita sebagai pendidik atau pengajar harus dilihat dulu oleh orang tuanya gitu. Kalau kau punya anak SMP, SMA mungkin karena kau ngajar di SMA-nya, terus dia banyak datang ke kau mau latihan sama kita gitu. Tapi gimana kalau kita nggak kenal, dia mau datang sama kita? Iya benar. Itu yang harus jadi betul. Itu yang harus gitu ya, dibandingkan senang lihat orang susah lihat orang senang. Udahlah. Gitu. Tidak selesai. Gitu. Mau sampai kapan itu? Itu ya. Tapi untuk diketahui juga sahabat-sahabat Tambaners, ada salah satu pemain, aku jujur kok ngikutin juga kan perjalanan Wise Project-nya Koniko, dan juga ada salah satu pemain yang Akademi Wise Project ini, kalau nggak salah namanya Keisha, gue. Keisha itu dari pertama gue ikut Koko ya. Enggak. Keisha ini dititipkan ke aku berapa ya? 1 tahun atau 1 tahun setengah yang lalu lah gitu. Ya, aku fokus ke pengembangan individual skill. Yang di personal trainernya itu. Pengembangan individual skillnya Keisha lah gitu. Jadi aku dipercaya kebetulan orang tuanya langsung kan gitu. Anak ini punya bakat sih. Punya bakat. Balik lagi anak ini cewek ya. Iya, cewek. Kalau di cewek ini sedikit istimewa ya dibandingkan laki-laki gitu. Kalau aku bilang. Jadi dititipkan ke aku lah ya gitu. Gimana caranya mengembangkan anak ini lebih dari yang sebelumnya gitu. Karena persiapannya, karena anak ini punya bakat, jadi persiapannya tuh untuk event-event yang bagus lah gitu sih. Jenjangnya tuh bagus lah gitu. Kalau anak ini bisa lebih mateng seperti itu. Jadi ya sudah, anak ini dikasihkan ke aku. Jadi hitungannya private sama aku gitu. Jadi ya itu sih yang kita gembleng, individual skillnya gitu. Kesusahannya cari teman-temannya Keisha nih susah di sini kayak gitu. Teman main. Karena gitu. kalau mau ngandelin Keisha juga ya nggak cukup juga sih. Kalau misalnya kita punya 1 ya musuh punya 5 ya habis juga gitu. Betul gitu. Makanya kalau aku sih positifnya bilang kita ini harus cari Keisha yang lain. Benar. Kayak gitu. Jadi dengan adanya Keisha ini ya harus jadi role model gitu ya, setidaknya ya untuk orang-orang yang ada di Sumsel lah ya gitu. Seperti itu. Jadi makanya itu yang aku tadi sampaikan sih, individual skill itu penting buat aku gitu. Jadi kenapa penting ya, sekarang nih banyak STT sumbernya. Kau bisa buka dari YouTube, bisa dan lain-lain, Instagram dan lain-lain tentang improvement skillnya kita tuh apa. Tapi lebih bagus lagi kan kalau ada orang yang mengarahkan, bantu kasih, oh ini nih butuhnya ini, oh kurangnya nih ini, itu lebih bagus. Dan aku bilang semoga anak-anak yang punya individual skill bagus, ketika dia kasih sistem bagus, dia jadi sangat bagus. Lebih bagus lagi dibandingkan. Makanya aku bilang kita punya sistem bagus, kau sebagai pelatih punya sistem bagus, tapi yang menangkap itu orang-orang yang tidak punya skill yang bagus, ya percuma. Ya percuma juga kan. Tidak berkesinambungan. Nggak bisa, makanya aku bilang. Nah, kenapa saya bilang Keisha, anak ini kalau boleh dibilang ada keistimewaan, dalam artian kemarin juga membela salah satu kabupaten ya yang ada di Sumsel untuk membawa nama Sumsel di kejuaraan nasional kalau nggak salah kemarin gue. Nasional apa Kejurda yang di Jakarta apa di Bandung? Di Bandung Itu kayaknya levelnya udah nasional ya mungkin ya. Iya, antar klub ya. Nah, dia mendapat juara 2 dan juga most valuable player, pemain terbaik ya kalau salah. Keisha itu MVP pilihan penonton. Nah, MVP pilihan penonton.
Kalau pilihan penonton tuh biasanya udah ada di hati penonton ya kan, mungkin ya. Mungkin ya ketika dia main itu kan banyak menarik simpati orang-orang yang menonton gitu. Maksudnya tuh, oh anak ini bagus ya gitu. Misalkan, oh anak ini gitu, agak-agak menonjol lah dibandingkan teman-teman yang lain. Nah, jadi itu sih yang kemarin terjadi di Bandung gitu kan. Makanya aku juga sempat kemarin nonton kok. Dari dia pertandingan pertama sampai pun final pun nonton, walaupun nggak sampai habis tapi nonton. Memang punya keistimewaan sih. Dan kita berharap sama-sama ke depan dia bisa mengharumkan nama Sumsel ke depannya. Iyalah, balik lagi ya aku bilang harusnya kalau aku sih sebagai pelatih pelatihnya Keisha, dimanapun Keisha berada nanti ya dia harus menjadi orang yang bersinar lah gitu kan, karena menurut aku itu contoh yang baik karena anak ini kerja keras terus disupport oleh kedua orang tuanya itu aku bilang. Jadi itu satu sinergi yang bagus lah gitu kan. Kadang-kadang ada orang yang punya banyak hambatan dari segi misalnya restu orang tua dan lain-lain gitu. Nah Keisha ini kebetulan kabar baiknya memang disupport full lah oleh orang tuanya gitu. Jadi ya contoh yang baik lah, makanya aku bilang besok-besok kalau mungkin anaknya punya bakat gitu kan, dan anaknya tapi aku bilang bakatnya tidak cukup sih, tetap harus kerja keras. Aku sama Keisha itu kadang-kadang latihan jam 6 pagi, jam 7 pagi gitu kan, ataupun kadang-kadang kita tidak bisa terlalu sore karena Keisha latihan di klub, kita latihan jam 2 siang. Kan ada yang pagi sangat pagi, ada yang jam 2 siang panas dan lain-lain ya. Itu aku bilang gitu, anaknya juga sudah banyak pengorbanan. Betul, jadi harus jadi orang yang juga tahan banting lah gitu. Keisha, kalau nonton podcast ini dengerin ya. Intinya jangan cepet puas. Kalau kemarin berhasil juara 2, berhasil mendapatkan MVP dari penonton, turnamen-turnamen selanjutnya juara 1 dan MVP turnamen tersebut. Oke, sukses terus Keisha ya. Nah, terakhir kok. Kira-kira ini menurut pendapat Koniko juga, mungkin bukan pendapat sih, harapan sih. Harapan untuk basket Sumatera Selatan kita ke depannya apa kok? Boleh kok. Kalau aku pribadi kadang-kadang sedih gitu ya. Karena buat aku masih sangat banyak lah aspek yang harus diperbaiki di Sumsel ya khususnya. Di Sumsel dan khususnya di Kota Palembang. Aku ya, karena aku di Kota Palembang ya. Kota Palembang ya. Betul. Kalau aku lihat teman-teman di daerah, karena aku juga banyak ngobrol sama teman-teman di daerah, yang aku bilang semangatnya juga bagus-bagus gitu ya. Itu tantangannya lebih mudah lah daripada kita yang ada di kota. Kenapa? Kadang-kadang mereka udah bisa jauh melebihi kita, gitu. Itu yang harus aku akui gitu. Buat orang-orang di daerah. Nah, kalau terus kita tuh mau apa gitu? Kalau makanya aku bilang kan gitu, di Palembang kita mau ngapain gitu kan? Padahal sumber daya yang paling banyak, sumber daya manusia, terus sarana gitu kan kita punya banyak ya. Kalau di sini gitu ya. Harusnya membuat kita tuh jadi contoh dan tolak ukur kayak Rasid. Mungkin jadi role modelnya daerah. Bahkan malah aku bilang sekarang banyak kita harus belajar dari daerah. Itu aku bilang, itu kan terbalik benar. Jadinya menurut aku ya tidak sehat tuh kenapa ya, karena bukannya harusnya kita yang lebih gampang secara fasilitas dan lain-lain, sumber daya alam yang lain-lain, kita itu jadi role model, itu kan patokannya gitu, karena kan kita ibu kota gitu ya, ibu kota, terus kita punya akses bagus gitu ya, banyak hal dan lain-lain gitu. Jadi PR-nya sangat banyak sih kalau aku bilang, dari organisasi, dari pelatih gitu ya, dari wasit gitu, dari pemain tuh terakhir lah sih. Karena buat aku, pendapat aku, banyak orang tidak berani menunjuk dirinya salah atau dirinya tidak tepat. Kenapa aku bilang? Jadi banyak juga kadang-kadang aku dengerin teman-teman nih yang lain, kenapa sih kita tidak berprestasi? Karena pemainnya kurang kerja keras, karena pemainnya kurang disiplin, karena tidak nurut dan lain-lain. Kalau buat aku, kenapa kita tidak maju-maju? Jangan-jangan karena sumber daya pelatihnya tidak bagus. Kalau buat aku cuma mengoreksi profesi aku ya, misalkan kayak gitu. Jadi pemain itu sih silih berganti selalu ada. Selalu datang, pasti aku bilang, makanya bilang. Jadi
ketika kita tidak sukses di satu generasi, akan datang generasi berikutnya gitu kan. Jadi kalau kita selalu menyalahkan faktor luar gitu ya, bukan ekstern ya, maksudnya bukan intern dari gitu, kita tidak akan pernah maju. Kita tidak akan pernah maju. Kenapa? Loh, jangan-jangan itu aku bilang, jangan-jangan pelatihnya yang kurang update, pelatihnya yang tidak mengerti basket seperti sekarang itu seperti apa, yang dibutuhkan anak-anak muda itu seperti apa, gitu. Itu yang menurut aku tidak banyak. Anak pemainnya banyak, gitu. Jadi ya harus ada orang yang berani, bahwa aku nih belum layak, nah, masih harus belajar, belum pantas, atau aku nih harus berkolaborasi, aku nih gini. Jangan menganggap menjuarai satu turnamen di sini sih, buat aku bukan satu ukuran, buat aku sih, karena aku bisa bilang kayak gitu. Kenapa? Karena kebanyakan turnamen, aku bilang di Kota Palembang dan misalkan di Sumsel, itu basicnya adalah sistem gugur. Sedangkan di real turnamen itu kita tidak pernah di real kejuaraan itu kita tidak pernah mengenal sistem gugur. Jadi indikasinya pelatih itu bagus atau tempat itu bagus ketika dia juara itu udah ada. Kalau di SMA misalkan kayak gitu ya. Karena ketika dia naik ke jurnas ataupun apalah, Popda lah, Porprov lah, indikasinya adalah setengah kompetisi. Gitu. Jadi tidak bisa dia dikatakan murni langsung bagus gitu. Karena kalau sistem gugur ada faktor luck. Ada faktor keberuntungan, betul gitu kan. Jadi aku bilang masalahnya banyak faktor yang kita harus obrolin, kita harus kulas, kita harus buka, kayak gitu, biar kita bisa maju bersama, kayak gitu Nasir. Jadi itu aku bilang harus juga kita berani bilang dia, misalkan aku kurang gini, kita harus berjiwa besar, kita harus berjiwa besar. Yang penting kita setelah itu tahu, kita perbaiki, kita belajar, itu. Terus termasuk juga dengan organisasi yang bilangnya. Banyak orang juga mengkritik organisasi. Kalau aku cuman bilang dan selalu mengajarkan jangan mengkritik dengan hanya kritik. Kayak kalau aku. Tapi harus kalau ada aku, yang diperbuat. Betul. Kalau aku kritiklah dengan sesuatu yang kubuat. Itu kubuat. itu ku bilang. Jadi jangan datang mengeluh. Terus tidak kasih solusi. Itu aku bilang. Percuma. Angin lalu. Aku bilang. Jadi kalau aku berusaha mengkritik atau memberitahu, harus kayak gini loh gitu-gitu dengan apa yang aku buat. Termasuklah itu aku bilang salah satu produknya adalah pembinaan usia dini. Karena menurut aku salah satu kegagalan organisasi adalah dia tidak bisa memfasilitasi atau menjalankan pembinaan usia dini tadi. Betul. Apapun sisit aku bilang terutama usia dini. Seluruh organisasi ya. Betul gitu kan. Kalau di olahraga manapun kalau itunya tidak jalan ya akan sulit. Benar. Makanya aku bilang di sini bagus, makanya aku bilang ada divisi tapi kan kita menyasarnya tuh siapa? Kalangannya. Kalangan usia berapa? Usia berapa? Yang sudah jelas kadang-kadang tidak ada next step-nya apa. Benar. Gitu aku bilang itu. Makanya aku bilang perhatikanlah yang lain gitu, yang apa ya? Yang lebih muda dan lain-lain. Itu aku bilang kenapa? Itu aku bilang selalu kritiklah dengan sesuatu yang kita buat gitu. Jadi ada apa ya? Ada bekasnya kayak gitu Nasir. Jadi jangan cuma ngomong udah bagus, udah ini. Percuma, tapi tidak ada yang kita perbuat ya percuma kalau ngomong gitu kan. Itu makanya percuma. Jadi bikinlah dulu udah ada kompetisi, kita bikin kompetisi. Ini kita jalan. Walaupun sulit sih. Pasti sulit. Dan semoga saja walaupun sulit kedepannya pasti ada. Pasti. Kita berdoa itu. Dan intinya kalau misalnya yang nonton ini ada pihak-pihak tertentu atau misalnya mau ngobrol bareng, The Tampan siap memfasilitasi. Ngobrol di sini ayo. Ngobrol. Ya kan? Betul. Biar lebih tujuan The Tampan ini ya satu sih. Basket Sumsel biar lebih maju lagi ke depannya. Wah, luar biasa sekali. Ada yang mau ngomong lagi kok? Enggak sih. Kalau aku sih cuman itulah sih ya kalau aku bilang artinya balik lagi kalau kenapa namanya wise. Wise itu artinya bijaksana. Bijaksana ya. Jadi sesuai namanya. Fase yang paling sulit dalam satu kehidupan itu menjadi bijaksana di semua aspek. Makanya aku bilang. Kenapa? Karena ini di basket, aku bilang. Yang paling sulit kita juga harus bijaksana di basket, makanya aku bilang. Jadi ya itu aku bilangnya kalau kita sudah rasa kita tidak mampu, kita butuh orang-orang yang seperti apa. Terus misalkan ada orang-orang yang bagus, ada orang-orang yang layak, apresiasi dan lain-lain. Itu sih yang aku bilang karena
ketika memang dia bagus ya kita harus berani bilang dia bagus gitu loh. Jangan nggak bisa seperti tidak bisa. Jangan langsung dimatikan karirnya. Betul. Mungkin kan. Itu buat aku cara lama lah ya kayak gitu ya. Kalau sekarang sih itu udah tidak bisa. Perubahan itu sih buat aku tidak akan pernah bisa dibendung. Aku selalu percaya ada satu yang aku pernah ini kita pengennya apa gitu ya. Diam dan tidak ada perubahan, atau kita berubah walaupun berubah itu belum tentu berubah ke arah yang lebih bagus. Tapi paling tidak ada yang kita lakukan, ada yang kita tidak, perbuat tadi. Makanya aku bilang kalau kita tidak melakukan sesuatu, otomatis tidak ada perubahan. Tapi ketika kita melakukan sesuatu yang namanya perubahan, memang belum tentu belum pasti menghasilkan satu perubahan yang bagus. Tapi setidaknya kita sudah mencoba untuk melakukan perubahan. Dibanding kita tidak mencoba apapun, kita tidak akan melakukan perubahan. Percuma. Wah, ini apa? Koniko Teguh. Motivator. Pokoknya itulah guys, kita dapat informasi juga dapat, terus edukasi dapat, terus juga harapan-harapan untuk kedepannya yang jelas untuk basket Kota Palembang, basket Sumsel juga, supaya kayak tadi kita bahas ada Kesia yang lainnya, dan juga aku pengen banget ada Koniko yang lainnya. Siap. Pokoknya itulah kok, thank you udah hadir di Tampan Podcast. Ya, pokoknya kalau misalnya kita mau ngobrol lagi, siap ya. Selalu siap. Ya guys, sahabat-sahabat Tampaners, jangan lupa saksikan episode The Tampan Podcast yang lainnya. The Tampan Podcast, All Body Has a Story. Thank you.